unit kerja dari SD Negeri Pekalongan. Saya calon guru tunggal angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Berikut ini adalah ucapan observasi dengan Ibu Dewi selaku rekan sejawat saya. Beliau adalah guru kelas 6A. Ucapan observasi ini sebagai tahap awal pada kegiatan coaching supervisi akademik pada tugas aksi nyata modul 2.3. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum Ibu Dewi, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Tadi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu mohon maaf sebelumnya saya menggunakan waktu Ibu. Apakah Ibu Dewi sibuk saat ini? Kebetulan tidak sibuk Pak. Saat ini sedang ada pelajaran kelas sendiri. Jadi dua jam pelajaran saya. Baik Ibu, terima kasih. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi ya Bu, di kelas Ibu. Kemudian kegiatan supervisi akademik tersebut tujuannya adalah untuk membantu kita sebagai guru dalam hal ini untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi, kemudian sebagai refleksi serta perbaikan atas kualitas pembelajaran kelas yang telah dilakukan, sehingga nantinya kita dapat benar-benar melakukan sebuah pembelajaran yang benar-benar memiliki keberpihakan terhadap murid. Nah, nanti kita ngobrol dalam percakapan ini bikin santai aja Bu, ya relax lah gitu. Kegiatan supervisi akademik yang akan dilaksanakan hari Senin Bu. Baik Bu, kita mulai saja. Bagaimana perasaan Ibu ketika tahu bahwa saya akan melakukan kegiatan observasi supervisi akademik di kelas Ibu, dan hal baik apa yang diharapkan dari kegiatan tersebut? Baik Pak, perasaan saya sangat menjadi tentunya ya Pak, karena dengan adanya kegiatan ini saya bisa merefleksi diri saya. Kemudian saya berharap hal ini dapat mengembangkan serta meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, sehingga kualitas pembelajaran di kelas itu semakin membaik dan lebih mudah seperti itu Pak. Iya, luar biasa sekali ini ya. Nah, kegiatan yang akan saya observasi di hari Kamis ya Bu, pelajaran apa dan materi yang akan Ibu sampaikan itu apa ya? Untuk pelajaran yang akan diobservasi besok itu Pak, materinya tentang PPKN. Materinya itu tentang mengamalkan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa dalam pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pak materinya. Oke, jadi pelajaran PKN ya Bu? Iya betul. Materinya tentang mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Saya ingin tahu. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai ataupun ditetapkan untuk pembelajaran besok itu adalah yang pertama, mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua, memahami contoh pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, yang akan dibahas di sini itu tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Dan pertama untuk murid, kemudian kompetensi yang dikembangkan terkait peran Ibu sebagai guru. Baik Pak, ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang kaitannya dengan kompetensi murid, yaitu rasa percaya diri, kemudian kolaborasi, serta meningkatkan keaktifan mereka saat belajar ataupun dalam pembelajaran. Kemudian kaitannya dengan kompetensi guru Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan atau kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik ya. Jadi nanti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Kemudian kompetensi untuk murid tadi meningkatkan rasa percaya diri. Lalu senang berkolaborasi ya. Jadi nanti ada kelompok gitu ya Bu. Iya, betul sekali Pak. Jadi pembelajarannya berkelompok Pak. Murid itu dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan profil belajar Pancasila. Untuk mencapai target Bu, atas kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu tadi, tantangan atau hambatan apa yang akan Ibu hadapi pada kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi besok? Baik Pak, tantangan pelajaran PKN kelas ini, jadi PKN itu dipandang pelajaran yang sulit oleh beberapa murid, sehingga saya harus membuat pembelajaran yang beragam gitu Pak, yang bisa mengakomodir semua siswa, sehingga saya harus mengemas pembelajaran PKN ini sendiri menjadi pelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi murid saya Pak. Jadi memang sudah lama mungkin ya Bu, dari sejak zaman kita dulu ya. Jadi PKN itu dipandang sebagian besar murid di kelas saya itu pelajaran yang sulit ya Pak, tapi ketika guru bisa menyampaikan atau mengemas pembelajaran dengan baik, sebenarnya PPKN itu sangat menyenangkan Pak, karena seringkali PPKN pembelajaran dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Luar biasa sekali ya Bu ini. Nah, apa saja yang Ibu siapkan ya untuk mengemas pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik ya tentunya untuk persiapan pembelajaran yang menyenangkan besok itu? Baik Pak, sudah saya siapkan metode diferensiasi, kemudian media atau bahan ajar yang bervariasi, lembar kerja peserta didik dan juga lembar evaluasi. Oke, baik. Sudah lengkap sekali persiapan ini ya, luar biasa. Ibu Dewi membuat RPP, berdiferensiasi,
ada media atau bahan belajarnya juga ya Bu, tentang PKM, kemudian ada LKPD-nya juga, dan yang terakhir adalah tentang evaluasi. Kemudian indikator pencapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Dewi tadi apa ya? Untuk indikator pencapaian dalam pembelajaran itu, apabila strategi atau metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu sudah mampu atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada dalam PPP ataupun dalam pembelajaran tersebut, jadi kalau sudah sesuai baru itu bisa dikatakan tercapai. Jadi rangkaian kegiatan yang sudah dipersiapkan, kemudian strategi metode pembelajaran itu dapat mencapai dari tujuan awalnya ya Bu ya. Baik Bu, dari serangkaian percakapan yang kita lakukan tadi ya, pada kegiatan observasi pada tahap awal coaching supervisi akademik ini, saya melihat persiapan Ibu Dewi sangat luar biasa sekali ya Bu. Kemudian pada pelaksanaan besok hari Kamis ya Bu, saya berharap kegiatannya nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, sebagaimana apa yang kita harapkan. Dan nanti setelah kegiatan observasi, saya meminta lagi waktu ya kepada Ibu Dewi, saya akan ngobrol lagi untuk percakapan pasca observasi dulu. Seperti itu. Baik Pak, dengan senang hati ya Pak, karena saya sendiri ingin tahu itu Pak, apa sih kelebihan dan kekurangan saya dalam pembelajaran kelas. Bagus sekali ya Bu. Baik Bu, terima kasih sekali atas waktunya. Ya Pak, sama-sama, saya juga kebetulan sebentar lagi ada jam mengajar Pak, jadi saya harus kembali ke kelas saya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sekian percakapan pra-observasi yang saya lakukan terhadap rekan sejawat saya pada tahapan pertama proses coaching supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ya Pak untuk memimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman yang benar. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada. Ada kabarnya tentang Ajam? Aduh sakit Bu. Ajam sakit. Baik ya. Kita doakan ya, semoga teman kita Ajam segera diberikan kesembuhan agar bisa berkumpul bersama kita kembali di sekolah. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang tidak? Bahagia tidak perasaan kalian? Bahagia. Semangat tidak? Semangat. Baik. Nah, biar kalian tambah semangat belajarnya, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Baik, semuanya boleh berdiri. Kita akan melakukan ice breaking tepuk semangat ya. Bisa dimulai? Bisa. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, kalian sangat semangat sekali ya dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, Ibu mau bertanya, Garuda Pancasila itu sebagai apa sih? Sebagai lambang apa? Lambang negara Indonesia. Betul sekali bahwa Garuda Pancasila itu adalah sebagai lambang negara Indonesia. Nah, Ibu mau bertanya, di dalam Garuda itu terdapat 5 simbol-simbol Pancasila. Apa saja bisa kalian sebutkan? Yang pertama, bintang. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, betul sekali. Itu adalah 5 simbol-simbol
dalam Garuda Pancasila. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Mengaitkan dengan materi sebelumnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Ibu akan mengingatkan kalian kembali apa itu pengertian dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ada yang bisa menjawab? Ya, Deva apa? Memiliki arti bahwa Pancasila merupakan pedoman dan petunjuk arah perilaku bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Iya, betul sekali Deva. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu adalah Pancasila sebagai pedoman atau petunjuk arah bagi perilaku kita sebagai warga negara dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu merupakan pedoman kita, petunjuk arah kita bagaimana caranya kita berperilaku di masyarakat, di berbangsa dan bernegara. Baik, hari ini kita akan mengamalkan ya sila-sila Pancasila. Coba Ibu mau tanya, Garuda Pancasila itu sebagai apa sih di Indonesia? Sebagai lambang negara siapa? Lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia, betul sekali bahwa Garuda Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia. Nah, di dalam Garuda sendiri ada 5 simbol. Ya, apa saja simbolnya? Bisa disebutkan? Yang pertama? Yang kedua? Nah, yang ketiga? Yang keempat? Ya, yang kelima? Berikut ya adalah simbol-simbol Pancasila yang ada di dada Garuda. Ya, betul sekali. Nah, setelah sebelumnya kita mempelajari tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, hari ini kita akan belajar bagaimana mengamalkan ya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Ibu akan mengingat kembali materi sebelumnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu apa sih artinya? Apa coba? Dia masih ingat tidak materi yang kemarin? Boleh buka bukunya, silakan. Silakan ya, dibuka bukunya. Kita ingat-ingat kembali materi apa? Ya, kemarin sudah dijelaskan. Nah, jadi materi mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu ada di buku halaman 18. Silakan kalian buka bukunya ya. Baik, coba ada yang bisa menyebutkan apa sih Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa? Itu artinya tentang apa? Deva, silakan. Memiliki arti bahwa Pancasila merupakan pedoman dan petunjuk arah perilaku bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Iya, betul sekali, bagus sekali Deva. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu, Pancasila itu sebagai pandangan atau petunjuk arah perilaku bagaimana kita sebagai warga negara berperilaku ya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu, jadi Pancasila itu sebagai pandangan kita, sebagai pedoman kita. Bagaimana sih cara kita berperilaku di masyarakat, cara kita berperilaku tuh yang sesuai dengan sila-sila pada Pancasila. Baik, setelah materi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu mau dong tanya sama kalian apa saja contoh penerapan sila pertama di lingkungan kita, di kehidupan kita sehari-hari. Boleh di rumah, boleh di masyarakat, boleh di lingkungan keluarga. Ayo, acungkan tangannya. Contoh penerapan sila pertama di kehidupan kita sehari-hari. Ayo, tadi sebelum belajar kita melaksanakan apa ya? Berdoa. Iya, itu juga merupakan salah satu contoh sila pertama Pancasila, yaitu berdoa sebelum dan setelah belajar. Itu juga merupakan contoh penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Kalian kalau di rumah suka melaksanakan ibadah apa? Sholat apa? Iya, betul. Itu juga merupakan contoh kalian melaksanakan sila ketuhanan yang Maha Esa. Iya, betul sekali. Ada lagi yang bisa memberikan contoh lainnya? Ya, menghargai perbedaan agama ya. Karena di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui. Agama apa saja? Islam, Kristen, Protestan,
menghargai perbedaan agama. Kita tidak boleh memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Ya, kita harus memberikan kebebasan kepada orang lain dalam beragama. Kemudian kita tidak boleh menistakan agama orang lain. Dalam artian kita tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain. Ya, kita harus saling menghargai. Karena pada dasarnya kita semua itu menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, berikut adalah contoh-contoh penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan menonton sebuah video tentang toleransi beragama. Ya, kalian silakan simak baik-baik videonya. Apa saja hal penting yang ada di video tersebut, kalian boleh tulis di buku kalian masing-masing. Oke? Bisa kita mulai sekarang? Bisa. Oke. Diputar ya videonya. Silakan kalian siapkan catatannya beserta pulpennya. Barangkali nanti ada hal-hal yang penting yang bisa kalian petik dari video tersebut. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, kita putar ya videonya. Kalian simak baik-baik. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya, Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran kitan. Nanti teman-temanmu, Untuk, Nadia, dan Donita, diajak ya, Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran kitan. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Dra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran Kitan dan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara rekaman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap dah, nanti aku habisin. Kalau di Islam, yang laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam kita hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya? Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian. Hingga tiba-tiba, Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru datang ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, ini Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kamu juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, mama pasti bilang, nanti kamu gak akan sayang sama Zahra. Jadi, nanti aku pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Zahra? Aduh, Zahra ini ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Baik, udah selesai ya videonya? Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja diskusi kelompok. Nah, karena kalian sudah duduk dengan kelompok kalian masing-masing, jadi Ibu tinggal membagikan saja ya lembar kerja
kerja diskusi kelompoknya. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana tanggapan kalian tentang video tersebut? Nah, bisa kalian ceritakan bagaimana isi dari video tersebut, kemudian kalian berikan tanggapan ya tentang cerita yang ada dalam video tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana contoh sikap kalian? Bagaimana contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama ya yang ada di lingkungan tinggal kalian. Oke? Paham ya tugasnya? Paham. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan lembar kerja diskusi kelompok, perwakilan satu orang dari satu kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Oke? Dan teman-teman yang lain akan memberikan tanggapan. Tanggapan tersebut bisa kalian tulis di kotak ini ya. Sampai sini ada yang paham? Sampai sini sudah paham belum tugas yang diberikan? Paham ya? Oke, kalau kalian sudah paham, ibu akan membagikan. Bagaimana kelompok 3? Gampang nggak? Gampang. Kelompok 5? Kelompok 4? Oke, gampang ya? Sudah selesai ya? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, ya silakan. Boleh dari kelompok mana saja yang maju ke depan terlebih dahulu. Ayo, perwakilan. Membacakan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Silakan Eva bacakan. Toleransi beragama sangat penting dalam kehidupan kita. Tadi dulu. Pertanyaannya apa Eva tadi? Apa tanggapan kalian terhadap video tersebut? Oke, tanggapan Eva apa? Toleransi beragama sangat penting dalam kehidupan kita dan lingkungan hidup, seperti di sekolah, rumah, dan lain-lainnya. Seperti di video, kita berbeda-beda agama, tapi tetap hidup bersama. Iya, betul sekali ya. Biarpun kita berbeda-beda agama, tetapi kita tetap harus hidup dengan rukun. Kemudian nomor 2. Bagaimana contoh sikap sesuai dengan pengamalan sila dalam lingkungan tempat kita. Iya. Menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain di lingkungan rumah maupun di sekolah, menghormati perbedaan keyakinan agar hidup. Iya, betul sekali. Bagus sekali ya jawaban dari kelompok Eva. Bisa berikan tepuk tangan. Ya, silakan kembali dulu Eva. Ya, silakan dari kelompok lainnya boleh maju ke depan. Ayo. Silakan deh, bacakan hasil diskusi kelompoknya. Jangan keras ya suaranya. Berbeda agama tapi tetap rukun di Indonesia ada agama Islam, agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu. Tiap agama punya aturan masing-masing. Di Indonesia disamakan ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber juga kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Sekarang jawaban nomor 2-nya apa nih? Contoh? Perbedaan agama dan keyakinan Ya. memaksakan keyakinan atau agama kepada orang lain. Betul. Bina kerukunan hidup antara rakyat, menghargai dan menghormati hari jiwa besar keagamaan teman yang berbeda agama, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alamat kesulitan, berdoa mengucapkan satu syukur setiap kali, tidak Ya, tidak mendiskriminasi agama lain. Betul sekali. Bagus sekali ya jawaban dari kelompoknya Arya. Boleh berikan tepuk tangan? Ibu sangat bangga dengan kalian ya, karena jawaban kalian itu benar-benar benar-benar membuat ibu bangga. Berarti kalian sudah bisa menanggapi cerita dari video tersebut. Kemudian kalian bisa memberikan contoh bagaimana menerapkan sila ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekitar kita ya. Jadi ibaratkan kita itu sebagai pelangi ya. Pelangi biarpun berbeda-beda warna, ketika pelangi menjadi satu warnanya akan terlihat indah. Begitu juga dengan kita. Meskipun kita berbeda-beda agama, berbeda suku, bangsa, tetapi ketika kita bersatu maka semuanya akan terlihat indah. Seperti apa? Seperti pelangi. Baik, kita tutup ya hasil diskusinya. Ibu akan memberikan kalian evaluasi terkait
Jadi Ibu pengen tahu apakah pembelajaran hari ini kalian bisa pahami dengan baik atau tidak ya? Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini dikerjakan secara mandiri ya. Jadi dikerjakan secara perorangan. Baik, silakan kerjakan. Silakan kerjakan ya. Sudah selesai ya? Sudah selesai? Belum? Baik. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan ya hasil jawaban kalian. Silakan dikumpulkan ke depan. Sudah dikumpulkan semuanya? Ya. Baik. Boleh ditutup ya bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Ya, silakan. Bereskan dulu bukunya. Sudah rapi ya. Baik, kesimpulan materi kali ini adalah apa? Tentang pengamalan surat keuangan ya. Maka biasa Ibu harapkan pembelajaran hari ini tidak hanya kalian pelajari di sekolah saja, tetapi bisa kalian terapkan juga di lingkungan kalian masing-masing. Bisa kalian terapkan? Saya tunjukkan bahwa kita itu merupakan warga negara Indonesia yang baik yang bisa menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu ya. Semoga bisa bermanfaat. Dewa silakan dipimpin untuk doa. Belum pernah beritahu, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek Bapak Ikin Pemimpin MPD. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Baik Pak, mohon izin kepada Bapak PP, saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi Pak sebagai tahapan ketiga pada kegiatan coaching supervisi. Baik, kita mulai saja. Dan ini di sini ada rekan saya Pak Ibu Dewi dari kelas 6A ya, kelas 6A. Baik, mulai saja. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah sehat juga Ibu. Bagaimana? Alhamdulillah Ibu Dewi, saya mohon izin ya untuk meminta waktunya sebentar. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Karena beberapa hari yang lalu kita sudah menyepakati bahwa setelah kegiatan observasi di kelas, ketika Ibu Dewi mengajar kemudian saya amati ya Bu, kita akan melakukan percakapan hari ini. Dan bisa dimulai mungkin ya Bu. Kegiatan percakapan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk membantu Ibu Dewi melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin ya, yang sudah saya amati. Dan kemudian serta rencana aksi pengembangan diri yang akan dilakukan terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Ibu, saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktek mengajar dengan teman. Baik Pak. Perasaan saya senang ya Pak, tentunya bangga sudah bisa menerapkan pembelajaran kelas kemarin. Mulai dari saya merencanakan atau membuat PP, kemudian membuat LKPD sampai menggunakan media video pembelajaran yang benar.
Baik, luar biasa sekali ya Bu. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di LPP ya seperti yang kita bahas waktu itu ya Bu ya, apakah pelaksanaan pembelajaran kemarin itu sudah dapat tercapai tujuan pembelajarannya Bu? Baik Pak, untuk tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai Pak. Ditandai di area pengembangan peserta didik yaitu kepercayaan diri, kemudian kolaborasi dan aktivitas siswa meningkat signifikan dibandingkan dari hari sebelumnya Pak. Tetapi memang masih ada beberapa yang belum maksimal, jadi ketercapaian saya itu masih sekitar 70 sampai 80%. Jadi Ibu Dewi merasa bahwa pencapaian yang dicapai itu sekitar 70-80% ya Bu. Kemudian hal itu ditandai dengan sudah meningkatnya percaya diri siswa kemarin ya, yang saya sudah melihat waktu anak-anak presentasi mereka sudah dapat berbicara dengan lancar depan umum ya Bu. Kemudian keaktifan mereka sudah terlihat ya. Kemudian menurut Ibu bagian manakah yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan dan bagaimana yang masih perlu ditingkatkan? Kalau menurut saya ya Pak, dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, penggunaan media pembelajaran berupa video itu sudah saya anggap baik Pak, ditandai dengan meningkatnya tujuan pembelajaran. Tetapi memang masih ada kekurangannya Pak, atau belum maksimal, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi produk. Nah, itu ditandai dengan hasil pekerjaan siswa yang memang masih kurang mencerminkan profil belajar murid. Baik, kali ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya di hari kemarin pada kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin ya Bu. Ibu ini sudah dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Sudah saya lihat ada diferensiasi konten ya, dan kemudian prosesnya juga sudah terlihat. Ibu Dewi memberikan pelayanan yang berbeda pada setiap kelompok berdasarkan kebutuhan belajar murid ya Bu. Lalu kemudian produknya juga sudah terlihat mungkin ya Bu, area pengembangan yang sudah kita bahas seperti pada kegiatan praobservasi. Ibu ingin mengembangkan kepercayaan diri, kemudian keaktifan mereka, tingkat kolaborasi yang ingin ditingkatkan juga sudah meningkat seperti itu. Ibu tapi ada sedikit yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Saya memang melihat seperti apa yang Ibu rasakan ternyata diferensiasinya sudah tampak ya Bu, tapi pada diferensiasi produknya masih perlu dikembangkan lagi ya Bu. Baik, berarti sama pengamatan saya dengan apa yang Ibu rasakan tadi ya Bu, tidak berbeda sekali. Baik, kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dewi terkait pencapaian untuk keberpihakan kepada murid, terutama pembelajaran berdiferensiasi tidak lanjut, apa yang akan Ibu lakukan? Baik Pak, tindak lanjut yang saya akan lakukan untuk meningkatkan kompetensi, terutama dalam meningkatkan potensi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan warga sekolah, terutama dengan guru-guru yang memang sudah mendapatkan pendidikan guru penggerak, untuk bisa berbagi ilmu, berbagi taktik baiknya, agar ilmuwan saya dapat meningkat. Kemudian yang kedua, saya akan lakukan adalah mengakses menggunakan platform Merdeka saja Pak. Di sana ternyata banyak sekali ya Pak topik-topik yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dapat menambah wawasan saya dalam mengembangkan pembuatan praktek berdiferensiasi. Ya, baik, luar biasa sekali ya Ibu rencana yang sudah Ibu Dewi targetkan ke depan. Jadi nanti dalam rangka peningkatan kompetensi akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu. Baik, apalagi di SD Ketuaan ini ada guru penggeraknya ya Bu. Nanti Ibu Dewi juga akan memanfaatkan platform Merdeka mengajar ya. Di situ memang banyak sekali materi-materi atau topik yang berkaitan dengan peran kita sebagai guru ya Bu. Baik, terkait rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan tersebut, kapan Ibu Dewi akan memulai, kemudian jangka waktunya berapa lama untuk pelaksanaannya? Secepat mungkin Pak, saya akan sesegera mungkin melaksanakannya. Terkait kurun waktu, saya menargetkannya 3 bulan. Itu harapannya saya sudah dapat menerapkan secara maksimal apa yang memang area daripada kekurangan saya. Jadi hal baik tidak perlu ditunda ya Bu. Segera mungkin kita lakukan. Terima kasih Ibu Dewi atas waktunya yang sudah diluangkan terkait pencakapan pasca observasi ini ya. Semoga kegiatan supervisi akademik yang kita lakukan bermanfaat terutama bagi murid-murid dan bagi kita juga keterkaitan kita sebagai pemimpin pembelajaran. Saya juga berterima kasih ya Pak Dedi sebelumnya telah berbagi dan pengalaman dalam kegiatan. Ya, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ya, Ibu nanti kita lanjut ke kegiatan selanjutnya Bu. Dan kepada OPP mungkin terima kasih atas waktunya. Barangkali akan ada yang disampaikan. Ya, terima kasih kepada OPP dan Bu Dewi atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.